Oke guys, video ini disponsori oleh W7. Ya, W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7 ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen. Yuk guys, kembali lagi tentunya dengan saya Haris West di channel saya. Kalian saya bakal unboxing preview produk terbaru, dan kembali lagi aku ini unboxing dipinjemin gitu ya, karena ownernya sendiri baru beli. Ya, ini adalah Under Armour ya, Shadow Elite 2.0 FK ya, dan ini dibeli dari luar gitu ya, dan pemesannya juga hampir sebulan baru sampai. Dan aku dihubungin, mau nggak review ini gitu ya. Ya sudah, saya mau aja gitu ya, karena aku sering lihat di Instagram gitu ya, karena ini looknya oke gitu ya. Dan untuk pemain sendiri yang pakai sepatu ini tuh atletnya yang saya tahu cuma Eddie Nketiah gitu ya, pemain Arsenal, pemain depannya itu ya, strikernya. Dan ini nggak terlalu banyak ya di market Indonesia, makanya aku cukup penasaran gitu ya buat nge-share ke kalian ya, dari segi detail desainnya, karena ini salah satu produk dengan sole plate karbon yang ada di pasaran saat ini ya. Ini cukup keren. Oke, seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke guys, di depan kalian sudah ada box dari Under Armour, dan ini yang jelas original. Kembali lagi, aku ini nggak beli ya, tapi dipinjemin sama Koyoki. Koyoki itu teman komunitas saya Mapol, dan ya oke lah dipinjemin untuk konten. Terima kasih Koyoki ya, akhirnya nggak keluar budget ya untuk bikin konten. Dan yang jelas ini original, langsung diimpor langsung dari Inggris, pesannya itu 1 bulanan ya. Dan ya, ini adalah Under Armour ya, Shadow Elite ya 2.0 FK ya, dan size-nya itu 40 ya, sentimeternya 25,5, dan kebetulan size kita itu hampir mirip ya. Aku biasa pakai size 25, dan Koyoki itu 25,5, selisih 0,5, dan makanya aku dipinjemin terus gitu ya. Dan oke, langsung saja kita open box langsung ya, seperti ini ya. Dapat pasang sepatu yang jelas, nggak dapat jimsak ya, sekelas Under Armour top grade, nggak dapat jimsak ya. Oke, oh ya, yang jelas ini made in Vietnam ya, kalian bisa lihat sendiri ya, sini ya. Oke, langsung saja kita bahas detailnya ya. Oke, ini udah aku keluarin dari boxnya, dan ya kita bahas harganya dulu. Harganya sudah aku singgung tadi, antara 4 sampai 5 juta. Belum ongkir ya. Ini beli di Unisport ya. Dan ya, yang jelas ini original, dan sempat konsultasi dengan saya juga gitu ya. Karena aku sendiri kalau di Instagram itu sering repost postingan Nike, Under Armour gitu ya, dengan produk-produk terbaru kayak Puma lah, semua brand maupun lokal gitu ya, maupun brand luar gitu ya. Saya itu posting karena channel saya ini kan bahas semua all brand gitu ya, mau fake mau original gitu ya, brand luar, brand dalam negeri gitu ya. Karena aku sendiri ya open review gitu ya, karena saya sendiri kan user, jadi nggak terkurung dengan satu genre aja untuk review. Oke, kembali ke detail produknya, kita langsung bahas ya. Dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, yang jelas ini bahan knit ya, full, terus ada penambahan bahan mesh yang ditimpa bahan sintetik, terutama nanti di bagian sini ya. Ini tuh lebih solid ya, jadi kayak ada lapisan lagi yang emang tujuannya itu kalau dari segi review luar gitu ya, itu untuk mencengkram di bagian sini ya. Jadi lockdownnya itu benar-benar diperhatikan. Jadi ini salah satu sepatu knit dengan lockdown terbaik gitu ya, yang ada di pasaran. Jadi feel-feelnya mirip-mirip sama Air Zoom gitu ya. Cuma ini lebih solid di bagian panel quarter, terutama di sini ya. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk segi tekstur. Jadi antara knit dengan bahan mesh di bagian panel quarter itu berbeda. Dan ini warna yang favorit banget
ya, salah satu warna yang limited. Ada logo Under Armour juga di bagian back tabnya, di bagian heel seperti ini, bahan polyflex ya. Terus untuk segi detail di bagian kaki bagian luar seperti ini ya. Untuk knitnya sendiri ya ini ya khas sepatu dengan harga 45 jutaan premium ya, seperti inilah ya. Kalau di compare dengan Mercurial ya mirip-mirip ya, cuma ya ini dengan bahan yang sama lah menurutku ya. Dan kurang lebih untuk kaki bagian luar seperti ini ya. Kita pindah ke bagian depan seperti ini ya. Ini aku keluarin dulu. Untuk fleksibilitas upper ya ini benar-benar fleksibel, mirip banget sama produk Nike ya, seri Mercurialnya, seri bahan-bahan knit ini mirip-mirip sama. Terus ada logo Under Armour ya, dan ini bahannya rubber di bagian sini ya, ini rubber. Terus tali pipih ya bahan polyester, double layer. Terus ada bintik-bintik ya di tali detailnya ya. Terus yang jelas ini lidah menyatu, bahan knit full, terus ada lubang-lubangnya ya kalau kita tarik sini ya. Jadi untuk sirkulasi udara ini the best menurutku ya. Terus ada font Under Armour seperti ini di bagian depan. Terus untuk tekstur kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini garis-garis. Jadi sepatunya ini kayak agresif terus aerodinamis. Makanya dari segi detail desain agresif ya. Oke, kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, sama seperti kaki bagian luar dari segi pattern ya. Cuma di bagian tengah sini ada teknologi yang diklaim untuk lockdown dari produk ini gitu ya. Dan teknologinya sendiri itu ya ini exo mesh. Jadi ini teknologi yang solid ya, mesh yang solid. Jadi untuk ngomongin lockdown ini the best ya. Cuma nanti kita bakal fitting gitu ya. Apakah pegel apa enggak gitu ya, karena yang kepreser di bagian tengah sini biasanya itu pegel ya di kaki ya. Ada logo Under Armour ya, cutting polyflex seperti ini untuk segi detail. Oke, kita pindah ke belakang ada layer lagi ya, terus ada tulisan Under Armour seperti ini. Kita pindah ke bagian insole-nya bisa dilepas. Insole-nya benar-benar full foam, terus dilapisi bahan fabric. Logonya Under Armour-nya itu gold, emas seperti ini. Terus untuk segi detail, desain ya, bentuk bagian insole-nya itu bagus ya, kayak memeluk di bagian telapak kaki kita. Terus untuk kerapian bagian bawah insole-nya seperti ini ya, yang bisa lihat sendiri lah ya. Terus lapisan bagian upper bagian dalam single layer aja ya, yaitu tadi ya, dilapisi bahan mesh yang solid ya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Terus di bagian padding dan bagian heel untuk ketebalan busa pas ya, lapisnya bahan sintetik dengan tekstur suede ya. Ya kayak mirip-mirip yang ada di pasaran lah ya, terutama produk-produk Nike berbahan knit ya. Oke, kita bahas outsole-nya. Outsole-nya seperti ini, dan ini menjadi salah satu highlight dari teknologi Under Armour ini gitu ya. Dan seri Shadow Elite ini ya, itu sole-nya emang bahan full karbon ya. Dan aku punya produk lokal itu ya semi full karbon ya. Illusion generasi pertama. Nah, ini dia ya. Ini Illusion generasi pertama karbon, cuma ya kayaknya sih cuma single layer gitu ya, enggak terlalu solid ya. Ini aku coba tekuk ya, terlalu fleksibel ya. Beda dengan ini yang ditekuk itu enggak terlalu fleksibel ya, jadi lebih stiff, lebih kaku. Jadi untuk kenyamanan ya ini lebih nyaman menurutku ya, karena solpet yang agak kaku seperti ini tuh lebih memproteksi ya, terutama di bagian telapak kaki. Dan ini benar-benar keras ya, benar-benar oke. Terus untuk konfigurasi sole plate stud seperti ini ya, didominasi blade seperti ini. Jadi untuk agresif ya, ini jelas agresif ya. Di depan seperti ini, kurang lebih untuk segi desain detail bagian outsole-nya. Terus untuk bagian belakang seperti ini ya konfigurasinya ya. 4 cuma acak gitu ya dari segi penempatan dari outsole-nya. Dan ya kurang lebih seperti ini ya untuk segi outsole-nya.
kita coba timbang ya. Ini udah aku lepas ini ya kartonnya Under Armour seperti ini ya. Kira-kira kita dapat berapa ya? 214 gram. Oke, apakah cukup berat? Enggak terlalu ya, karena ini beratnya di 200 gram. Dan untuk tergolong suatu speed ringan ya, ini bisa jadi ini ringan gitu ya. Kalau di compare dengan kompetitornya kayak air zoom, vapor ya mungkin mirip-mirip ya. Dan untuk di compare ya emang nggak apple to apple gitu ya. Cuma kita coba timbang lah ya. Ini bahan karbon tapi single layer ya. 196 gram ya, selisih dikit lah ya. Oke, seperti apa detail saat sepatunya dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu ya detail dari Under Armour Shadow Elite 2.0 ya FG. Oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya ya ini mudah menurut dia dibanding brand Mercurial. Dan ini teknologi knitnya benar-benar lebih soft ya. Kayak ya ini nggak terlalu kaku. Dan aku pakai sepatu ini dengan support sandal sepatu gitu ya, yang langsung slip, langsung masuk, langsung enak gitu ya. Dan setelah kaki masuk dalam sepatunya benar-benar enak, benar-benar nyaman, insole-nya benar-benar empuk, kayak berbeda dengan insole yang ada di pasaran. Menurutku ini benar-benar empuk, kayak memeluk di bagian telapak kaki. Ini benar-benar perfect menurutku ya untuk ukuran sepatu dengan brand besar. Dan untuk di-compare dengan brand Nike, Adidas, menurutku ini feel-nya berbeda ya, dimensinya berbeda. Menurutku ini benar-benar enak, benar-benar nyaman. Dan setelah kaki masuk dalam sepatunya ya kembali lagi ini benar-benar nyaman menurutku ya, setara dengan harganya. Ini benar-benar premium dari segi kualitas produknya. Terus di bagian panel quarternya benar-benar ya ini benar-benar mencengkram ya, benar-benar teknologi exo mesh-nya ini benar-benar terasa, nggak terlalu pressure tapi gripnya oke ya, lockdownnya cukup sempurna menurutku. Terus untuk dari segi fitment sendiri, fitting sepatu ini cocok untuk kaki apapun menurutku ya, mau lebar ya, ini cocok. Dan kaki Nero juga cocok, kaki middle seperti saya juga cocok ya. Dan untuk ngomongin model dan desain dari angka 1 sampai 10, ya ini 10 ya menurutku ya, warnanya aku suka. Kayak berbeda dengan sepatu yang ada di pasaran menurutku ya. Ini the best menurutku ya. Pengerjaan juga presisi, teknologi sole pad dengan karbonnya ini the best menurutku ya. Jadi untuk dari segi look, desain, model ini menurutku 10 dari 10 ya. Dan lanjut untuk ngomongin kenyamanan dari first impression tadi, pas fitting tadi ya ini 9 ya, khas sepatu premium, nyaman, enak, empuk juga di bagian insole-nya. Dan mungkin kalau ada kesempatan buat saya bikin video playtestnya, saya bakal bikin video playtestnya gitu ya, buat jelasin lebih jauh mengenai sepatu ini gitu ya, Under Armour Shadow 2.0 Elite FG ya. Dan kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, dan saya bakal jelasin lebih lanjut gitu ya di video playtestnya jika ada kesempatan. Oke. Apakah cukup rekomendasi ya buat kalian beli miliki di tahun 2024 ini, mengingat ini produk terbaru? Ya menurutku kalau kalian punya budget lebih, terus ada kesempatan untuk beli sepatu ini, ya menurutku ini salah satu pilihan terbaik yang ada di pasaran biar nggak anti mainstream gitu ya. Jadi sepatu ini kayak biar tampil beda gitu ya. Karena sendiri ini nggak terlalu banyak yang ada di pasar Indonesia. Jadi kalau kalian punya kesempatan buat beli sepatu ini, saya sarankan ya beli gitu ya, karena produknya juga solid, bahannya juga solid, dan dipakai juga oke, looknya juga oke menurut dia. Dan ditambah teknologi sobat karbon juga nggak terlalu banyak ya. Terakhir kan Puma, Nike juga pernah. Tapi yang ada di pasaran sekarang menurutku cuma
Shadow ini gitu ya, Under Armour Shadow Elite ya 2.0 ini. Dan ya mungkin itu saja ya video kali ini, video unboxing preview produk Under Armour, dan ini adalah Under Armour Shadow 2.0 Elite FK. Jika kalian punya referensi gitu ya sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya, and see you next video. So ciao, bye.